Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan salah satu teori yang ada atau salah satu materi yang ada pada mata kuliah sistem cerdas, yaitu pengantar logika fuzzy. Di sini garis besar yang akan saya sampaikan itu adalah pendahuluan, himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, operator logika fuzzy, penalaran monoton, dan kasus. Di sini kita akan melihat tentang konsep logika fuzzy. Jadi, logika fuzzy itu sendiri diperkenalkan oleh Profesor Zadeh pada tahun 1905. Sistem fuzzy ini berdasarkan pada aturan-aturan atau pengetahuan. Pada logical system yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dan bukan eksak, di mana semua pendekatan terhadap ketidakpastian yang mencoba untuk kombinasi nilai real itu 0 sampai 1 dan operasi. Di sini mengapa kita menggunakan logika fuzzy? Di sini ada beberapa alasan logika fuzzy itu mengapa kita gunakan. Salah satunya adalah konsep logika fuzzy ini mudah dimengerti. Di sini kita akan membahas tentang himpunan himpunan tegas. Di sini himpunan tegas itu sendiri disimbolkan dengan huruf besar A, B, P, dan lain-lain. Sedangkan anggota atau elemen pada himpunan tersebut itu disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, terserah kita, yang penting dia huruf kecil. Kemudian di himpunan tegas ini dia hanya memiliki dua nilai keanggotaan, yaitu 1 dan 0, di mana 1 itu anggota atau 0 itu bukan anggota. Contoh lain itu adalah ya dan tidak. Dia hanya memiliki dua nilai, yaitu ya dan tidak. Kemudian sedangkan di logika fuzzy itu sendiri itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di logika fuzzy. Yang pertama itu ada namanya variabel fuzzy, kemudian himpunan fuzzy, semesta pembicaraan, dan himpunan domain fuzzy. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang variabel fuzzy. Variabel fuzzy di sini itu adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan atau kita bicarakan dalam suatu sistem fuzzy. Contohnya itu adalah temperatur, umur, tinggi badan, kemudian contoh lainnya adalah ITK, kemudian penghasilan orang tua, kemudian banyak sekali contoh variabel fuzzy yang bisa kita gunakan. Kemudian setelah kita tahu variabel fuzzy itu apa, kita akan membahas tentang himpunan fuzzy atau fuzzy set. Himpunan fuzzy itu sendiri adalah himpunan-himpunan yang akan kita bicarakan pada suatu variabel dalam sistem fuzzy. Artinya adalah himpunan fuzzy itu sendiri adalah contoh-contoh dari variabel yang kita gunakan atau himpunan-himpunan yang ada pada variabel fuzzy. Contohnya di sini ada variabel temperatur. Di sini ada variabel fuzzy temperatur, di mana variabel temperatur ini dia memiliki himpunan atau himpunan fuzzy, yaitu misalnya dingin, sejuk, hangat, dan panas. Kemudian contoh lainnya adalah di sini kita punya variabel fuzzy umur, di mana umur ini dia memiliki himpunan lagi, yaitu muda, parubaya, dan tua. Kemudian contohnya lagi ada tinggi badan, di mana tinggi badan ini dia memiliki dua himpunan, yaitu rendah, tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita tambahkan himpunan fuzzy sesuai yang kita inginkan? Bisa saja. Misalnya di tinggi badan ini di sini kan ada dua nih, namun kita tambahkan misal ada rendah, kemudian ada sedang, di sini sedang, dan bisa kita tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kan dua, bisa kita tambahkan himpunan fuzzy pada tinggi badan itu menjadi 3, terserah. Kemudian setelah kita membahas tentang di himpunan fuzzy itu sendiri dia memiliki dua atribut ya.
Yang pertama adalah dia bersifat numeris dan bersifat linguistik, di mana nilai keanggotaannya itu terletak pada interval 0 sampai 1. Nah, setelah kita membicarakan tentang variabel fuzzy, kemudian himpunan fuzzy, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang semesta pembicaraan. Apa sih yang dimaksud dengan semesta pembicaraan? Di sini kalau kita lihat dari pengertiannya itu adalah semesta pembicaraan atau universe of discourse ini adalah keseluruhan ruang permasalahan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar yang diizinkan. Di sini ada yang diizinkan. Atau kalau kemudian di sini kalau kita lihat semesta pembicaraan itu juga keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Di sini ada kata kuncinya, ada keseluruhan nilai yang boleh kita gunakan dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya, di sini kita menggunakan variabel salah satu contoh variabelnya adalah temperatur. Nah, di sini kita set nilai temperatur yang kita gunakan dari yang kecil yang sampai yang besar itu adalah 0 sampai 32. Nah, bisa nggak kita rubah? Misal 0 sampai 100, bisa saja. Itu tergantung kebutuhan. Misalnya kita set semesta pembicaraannya itu nilainya adalah 0 sampai 100. Di mana 0 ini adalah nilai yang terkecil, sedangkan 100 ini adalah nilai yang terbesar. Ini yang boleh kita operasikan. Kalau temperatur, kalau kita mau gunakan 0 sampai 100, berarti semesta pembicaraannya adalah nilainya 0 sampai 100. Kemudian selanjutnya adalah domain himpunan fuzzy. Di sini domain himpunan fuzzy kalau kita lihat kata kuncinya adalah domain himpunan fuzzy. Berarti setiap himpunan pada variabel dia memiliki nilai tersendiri. Kalau kita lihat pengertiannya adalah domain himpunan fuzzy itu adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan, atau domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Contohnya ya, di sini kita gunakan temperatur, di mana temperatur ini dia memiliki 4 himpunan. Ada dingin, sejuk, hangat, dan panas. Di mana tiap-tiap himpunan ini dia memiliki nilai tersendiri. Misalnya dingin ini range-nya adalah 0 sampai 18. Kemudian sejuk range nilainya adalah 5 sampai 15 sampai 24. Sedangkan yang hangat dia memiliki domain nilai 18 sampai 28. Kemudian yang panas ini dia memiliki nilai 24 sampai 32. Nah, inilah yang dinamakan dengan domain himpunan fuzzy, di mana setiap himpunan pada variabel fuzzy itu dia memiliki nilai tersendiri, makanya dinamakan dengan domain himpunan fuzzy. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bedakan apa sih bedanya himpunan tegas dengan himpunan fuzzy. Di sini kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari dua gambar ini, mungkin kelihatan ya bedanya antara himpunan tegas dengan himpunan fuzzy. Bedanya adalah kalau dia himpunan tegas, dia memiliki dua kemungkinan, misal ya atau tidak. Kalau ini misal di sini ada 3 kemungkinan, ada pendek, rata-rata, kemudian tinggi. Nah, kemudian masing-masing nilainya dia hanya memiliki satu nilai menunjukkan satu kategori. Contohnya misalnya di sini ada rentang pendek itu adalah 150 sampai 170. Nah, sekarang kalau saya katakan atau contohnya adalah berapa nilai 168, dia termasuk kategori apa? Short, average, atau tinggi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, dia hanya masuk di tinggi ya, di pendek. Contoh lagi, kalau nilainya 200 ini dia termasuk kategori apa? Apakah nilai yang 200 ini
Bisa nggak dia memiliki dua kategori? Tidak bisa. Kalau dia himpunan tegas, dia hanya memiliki satu nilai, satu kategori. Contohnya ini 200, kalau kita lihat range-nya itu dia berada di tinggi atau top. Kita lihat tinggian. Nah, ini yang himpunan tegas. Satu nilai hanya memiliki satu kategori. Nah, apa bedanya dengan logika Fuzzy atau himpunan Fuzzy? Bedanya adalah kalau di himpunan Fuzzy, satu nilai dia memiliki dua kategori. Contohnya di sini kalau kita contohnya ya di sini kalau contohnya contoh sederhana aja, misalnya kita punya nilai 165. Yang 165 ini dia masuk ke average, dia bisa masuk ke short, kemudian dia bisa masuk ke average atau rata-rata. Bedanya apa? Bedanya adalah yang membedakan dia 165 dia masuk di short, kemudian dia 160 nilai 165 dia masuk di kategori average. Bedanya apa? Kalau di kategori di logika Fuzzy yang membedakan yang membedakan itu adalah derajat keanggotaan. Dia dibedakan dengan membership of degree, yaitu derajat keanggotaan. Misalnya, ini contoh aja, nanti kita bahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan derajat keanggotaan. Nanti kita bahas. Yang kita bahas sekarang contohnya adalah cuma apa sih bedanya antara himpunan tegas dengan himpunan Fuzzy. Kalau himpunan tegas itu satu nilai, satu kategori. Misalnya, ya atau tidak, dia tidak bisa, dia tidak. Salah satu aja. Kalau himpunan Fuzzy, dia bisa memiliki satu nilai, dia memiliki dua kategori. Contohnya yang 165 dia masuk di short, kemudian effort bedanya adalah di sini adalah 160. Di sini 160, anggaplah di sini 165. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kalau dia 165 dia termasuk di short, itu kita lihat di sini ya. Di sini kalau di sini. Kalau kita lihat di sini yang 165 dia masuk ke short itu, anggaplah nilainya itu berapa? Nilainya itu 0,3 ya di sini. Anggaplah di sini 0,3. Sedangkan average dia bisa masuk ke average itu nilainya berapa nih? Nilainya adalah nah, kalau dia masuk 65 masuk dalam kategori average, itu nilainya adalah 0,2. Dia hanya dibedakan oleh derajat keanggotaannya. Kalau dia 65 masuk pendek itu sekitar derajat keanggotaannya adalah 0,3. Kemudian kalau dia masuk 165 dia masuk tinggi badan 165 dia masuk ke rata-rata, dia derajat keanggotaannya adalah 0,2. Semoga bisa dipahami antara bedanya antara himpunan tegas dengan himpunan Fuzzy. Kalau himpunan tegas dia hanya memiliki satu nilai, satu kategori. Kemudian kalau di himpunan Fuzzy dia memiliki satu nilai itu dia bisa masuk ke dua kategori. Kalau contohnya kalau di sini nilainya adalah 165, tinggi badannya adalah 165, dia bisa masuk ke pendek maupun ke rata-rata. Yang bedanya adalah di derajat keanggotaannya di sini, membership degree. Kemudian kita lanjut. Kemudian di dalam logika Fuzzy tadi kan udah saya kasih tahu kalau bedanya logika Fuzzy dengan logika tegas itu hanya bedanya adalah kalau di logika tegas dia hanya memiliki satu nilai untuk satu kategori, sedangkan di logika Fuzzy satu nilai dia bisa memiliki dua kategori. Dua kategori yang membedakan itu adalah derajat keanggotaannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan derajat keanggotaan di dalam logika Fuzzy. Nah, di sini kita akan mencari fungsi keanggotaan.
atau derajat keanggotaannya menggunakan ada beberapa cara tergantung dari representasi yang kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan representasi untuk mencari nilai keanggotaannya, bisa kita menggunakan yang linear, bisa kita menggunakan segitiga, bisa kita gunakan, pokoknya ada caranya. Pertama kita akan cari fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan logika Bazin menggunakan bentuk linear. Di sini bentuk linear. Di sini pada bentuk linear ini permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Kebetulan di sini contohnya adalah linear naik ya. Di sini contohnya adalah linear naik. Yang perlu diperhatikan kalau di linear naik itu dia ke atas. Dia di sini adalah cara kita untuk mencari nilai dari derajat keanggotaannya di sini. Ini adalah caranya. Misalnya ya, kalau dia akan bernilai 0, dia akan bernilai 0 ketika nilai X-nya itu di bawah A. Kemudian dia akan bernilai 1 ketika nilai B-nya itu di atas ketika X itu di atas B. Misalnya, contohnya ini contohnya. Nah, nanti saya contohkan, ada contohnya kok. Kemudian, nah kalau dia X-nya rentak, kalau dia nilai X berada antara A dan B, misalnya di sini adalah X. X ini kita nggak tahu nilainya berapa. Bisa 12 atau 100 tergantung dari permasalahan yang kita gunakan atau variabel Fuzzy yang kita gunakan. Misalnya, untuk mendapatkan nilai derajat keanggotaan pada X ini, rumusnya adalah X yang ini kita gunakan, X dikurangin dengan A dibagi dengan B kurang A. B kurang A. Ini adalah cara kita mendapatkan nilai derajat keanggotaannya untuk yang linear naik. Kalau dia linear turun bagaimana? Ada lagi rumusnya. Cuma dibolak-balik aja nanti. Nah, contohnya ya, di sini contohnya ini kebetulan ini adalah fungsi keanggotaannya linear naik yang tadi contohnya. Ini kita akan contohkan untuk yang apa ini? Umur. Ini adalah variabel umur pada himpunan 2 ya. Di mana nilainya adalah 35 sampai 60 rentang nilainya itu. Nah, sekarang kita mencari misalnya ya, kalau rumus yang tadi itu adalah kalau dia bernilai 0, dia ketika dia di bawah 35. Kemudian kalau dia nilai 1 ketika X-nya itu lebih besar dibandingin dengan 60. X-nya. Misalnya X-nya itu adalah, anggaplah X-nya adalah berapa nih? X-nya adalah 34. Nah, karena X-nya ini lebih kecil daripada 35, berarti nilainya 0. Derajat keanggotaannya adalah 0. Di sini berarti. Kemudian ketika nilai X-nya sama dengan berapa? 65. Nah, di sini anggaplah di sini 65. Berarti 65 karena dia X-nya di atas 60, artinya adalah 65 ini lebih besar daripada 60, berarti nilainya adalah 1. Berarti di sini. Berarti dia di sini berarti anggaplah di sini. Enggak usah dihitung. Nah, yang kita hitung itu adalah ketika nilainya antara 35 sampai 60. Inilah yang perlu kita hitung menggunakan konsep yang tadi. Apa rumusnya yang tadi itu adalah, kalau nggak salah di sini kita sama dengan kita mencari yang ini. Rumusnya itu adalah X, anggaplah X-nya itu 50. X dikurangi berapa? X dikurangi dengan A. Anggaplah ini adalah A ya. Ini adalah A-nya.
ini adalah B. X dikurangi dengan A dibagi B kurang A. Jadi kalau dia X-nya sama dengan 50, di sini X-nya sama dengan 50, X-nya sama dengan 50 atau derajat keanggotaan 2 untuk umur 50 itu berapa? Berarti yang X ini adalah 50 dikurangi dengan A ini adalah 35 dibagi 60 dikurangi dengan 35 sama dengan 0,6. Ini adalah derajat keanggotaan untuk variabel untuk umur sama dengan 50 kategori tua. Berarti umurnya 50 dalam kategori tua itu nilai derajat keanggotaannya adalah 0,6. Nah, sekarang untuk yang linear turun. Tadi kan kalau dia naik gini. Nah, bagaimana kalau dia turun? Di sini dia turun ya, turun. Kita coba yang turun. Kalau dia turun, rumusnya itu adalah balikan dari yang linear naik. Contohnya, ini adalah contohnya. Di sini kita langsung contoh aja ya. Contohnya ini adalah derajat keanggotaan yang turun. Di sini kalau misalnya X-nya itu anggaplah X-nya sama dengan berapa ya? X-nya sama dengan X-nya sama dengan 14. Nah, ketika dia X-nya sama dengan 14, dia kan lebih lebih kecil daripada 15. Ketika dia lebih kecil daripada 15, dia nilainya 1. Ini adalah kebalikan dari yang tadi, kebalikan dari yang linear naik. Kalau ini linear turun. Kalau tadi kan kalau linear naik itu adalah X kurang A dibagi, kalau ini sama ini. Kalau ini sama, yang bedanya adalah yang ini. Kalau tadi kan X kurang A, kalau ini adalah dibalik, B kurang X. Ini adalah rumusnya. Sekarang kita akan mencoba mencari derajat keanggotaan menggunakan linear turun. Misalnya, ini adalah rentang nilainya 15 sampai 30. Yang kita hitung itu adalah ketika nilainya itu rentangnya 15 sampai 30. Itu yang kita gunakan rumus yang ini. Kalau dia di bawah 15 pasti nilainya 1. Kalau dia nilainya di atas 30 nilainya 0. Ini yang linear turun ya, kebalikan dari yang linear naik. Nah, sekarang kita akan mencoba nilai X-nya adalah berapa? Nilai X-nya adalah anggaplah 20. Nah, 20 ini dia derajat keanggotaannya berapa? Rumusnya itu adalah, kalau kita di sini ada anggaplah, rumusnya itu adalah, anggaplah ini adalah A, ini adalah B. Rumusnya adalah B kurang X, ini adalah X yang 20. B kurang X dibagi B kurang A. Sama dengan, tinggal dimasukin aja. Yang B ini adalah berapa nilainya? 30. Kemudian dikurangin dengan nilai X-nya berapa? 20. Dibagi dengan 30 kurang 15 sama dengan berapa? 10 kurang berapa? 30 kurang 2, 20 sama dengan 10. Kemudian 30 kurang 15 sama dengan 15. Berapa deh? 10 dibagi 15 berapa deh?
10 dibagi 15 10 dibagi 15 itu adalah 0,67. Ini dia. Sama kan? Ini cara kita untuk mencari nilai derajat keanggotaan ketika dia berada dalam range batas bawah dengan batas atas. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan fungsi keanggotaan untuk yang kurva segitiga. Nah, di sini grafik keanggotaan menggunakan kurva segitiga pada dasarnya adalah dia merupakan gabungan antara dua garis linear antara linear naik dan linear turun. Nah, kita lihat ya. Di sini kalau segitiga itu di sini adalah linear naik, di sini adalah linear turun. Di sini ada pembatasnya, di sini ada. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah ketika dia nilainya berada dalam range A sampai B, misal di sini adalah X, maka cara kita untuk menghitung nilai derajat keanggotaannya adalah kita bisa menghitung menggunakan cara yang ini, linear naik. Namun ketika dia X-nya berada pada range B sampai C, maka cara kita untuk menghitung nilai derajat keanggotaannya adalah kita menggunakan nilai ini, linear turun. Ini dia rumusnya. Kalau udah paham tentang mencari nilai derajat keanggotaan menggunakan linear naik maupun linear turun, maka yang untuk kurva segitiga itu gampang. Sekarang kita contohnya ya, contoh di sini. Di sini contohnya adalah fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur seperti terlihat pada gambar di samping. Pertanyaannya adalah berapa derajat keanggotaan 20 pada himpunan dingin? Berapa nih derajat? Nah, kalau kita lihat 23 20 ya sini. Di sini tambahlah, di sini itu 23 aja kita ganti seri-seri. Di sini 23. Berapa derajat keanggotaan 23 pada himpunan dingin tersebut? Di sini adalah 23, di mana 23 ini dia berada range 15 sampai 25, di mana dia termasuk dalam linear naik. Nah, caranya adalah kalau dia linear naik, otomatis 25 kurang 23 dibagi 25 kurang 15. Nah, ini dia. Nilai X-nya berapa? X-nya ini adalah X-nya berapa? Kemudian ini ya, anggaplah di sini adalah A, B, C. Di sini adalah nilai A-nya X dikurangin dengan A dibagi dengan B dikurangin dengan A. Ini adalah nilai B-nya, ini adalah A-nya. Jadi sama dengan 0,8. 0,8 itu di sini. Ini adalah derajat keanggotaan untuk nilai ini ya, untuk nilai 23 pada himpunan dingin. Nilai derajat keanggotaannya adalah 0,8. Kalau dia turun, kalau misalnya kalau dia nilainya di sini anggap ya, berapa nilai 2 berapa di sini anggaplah 30. Berapa nilai derajat keanggotaan untuk nilai 30 pada himpunan dingin? Kebetulan dia berada dalam linear turun. Rumusnya adalah, kalau kita lihat rumusnya ini, di sini dingin berapa? 30 ya. 30 sama dengan, kita masukkan rumusnya aja. Rumusnya adalah yang 35, yang C35 ini yang turun 35 dikurangin dengan 30 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 35 dikurangin dengan 25. 35 dikurangin dengan 25 sama dengan 35 kurang 30, 5,
kemudian dibagi dengan 35 kurang 25 10 sama dengan 0,5. Nah, karena di sini kalau dianggap di sini 0,5 ya. Berarti nilai derajat keanggotanya adalah segini. Nah, intinya adalah pada kurva segitiga kita perhatikan apakah dia masuk di linear naik atau dia masuk linear turun. Cara itu adalah cara kita menghitung yang segitiga ini, karena dia segitiga itu adalah kombinasi antara linear naik dan linear turun. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi keanggotaan untuk mencari derajat keanggotaan menggunakan kurva trapesium, di mana grafik keanggotaan kurva trapesium ini pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Di sini dia pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1/5. Di sini kan ini dijelasin ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Artinya adalah di sini ada titik. Nah, di sini kan kalau kita lihat itu bentuk segitiga dia. Nah, yang perlu kita perhatikan pada kurva trapesium ini adalah ketika nilainya itu berada rentang antara A dan B atau C sampai D. Nah, seandainya kalau dia nilainya itu rentangnya B sama C, otomatis dia 1 di sini. Nggak usah dihitung. Yang perlu kita hitung itu adalah ketika dia nilainya berada rentang A sampai B atau C sampai D. Rumusnya sama. Rumusnya adalah ketika dia berada antara rentang A dengan sampai rentang B, bisa anggaplah di sini X-nya. Nah, kita lihat apakah dia linear naik atau linear turun. Kalau dia linear naik, otomatis kita mencarinya menggunakan linear naik. Namun ketika dia nilai X-nya, anggaplah X di sini, berada pada linear turun di sini ya, linear turun, maka kita bisa menggunakan rumus yang linear turun. Ini contohnya, kita contohkan di sini. Misalnya fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur seperti terlihat pada gambar di samping. Berapa derajat keanggotaan 32 dan 25? Kita mencari 32 dan berapa? 25 di sini. Kalau 25 di sini. Kalau kita mencari 25 pasti nilainya 1 di sini. Nah, kalau kita mencari nilai keanggotaan yang 32, ya ini caranya gimana? Nah, kita lihat apakah dia berada menggunakan linear turun atau linear naik. Kebetulan di sini dia menggunakan linear turun. Caranya adalah 35 kurang 32 dibagi, ini caranya 35 kurang 32 dibagi 35 dikurangi dengan 27 sama dengan 0,38. Di sini dia. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berada pada, misal kita ingin mencari derajat keanggotaan untuk nilai berapa? Di sini yang rentangnya 15 sampai 24. Anggaplah kita mencari yang nilai yang 20 untuk yang dingin. Berapa? Di sini ada 20. Caranya adalah karena di sini dia linear naik, maka kita menggunakan rumus yang linear naik. Caranya adalah 24. Caranya adalah yang 20 dikurangi dengan 15 dibagi dengan 24 dikurangi dengan 15 sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5. Kemudian 24 dikurangi 15 sama dengan 9. 5 dibagi 9 berapa? Kita hitung bareng-bareng. 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 ya. Di sini 5 dibagi 9 itu adalah 0,55 atau 0,56 ya. Nah, kalau 25 berada di 25. 20 ya. 20
di sini ya. 5 dibagi 9 0,56. Berarti yang derajat keanggotaan untuk nilai 20 pada kategori dingin atau himpunan dingin dia sebesar 0,56. Sini anggap di sini 0,56 ya. Berarti derajat keanggotaannya adalah ini. Berarti kalau kita lihat di sini yang bedanya adalah derajat keanggotaannya di sini. Kalau dia 20 itu derajat keanggotaannya 0,5. Kalau dia 32 0,38. Ini yang kurva apa ya? Yang ini adalah trapesium. Kemudian ini sudah yang penting Anda tahu ini, yang penting Anda paham tentang linear naik maupun linear turun. Karena itu adalah dasarnya. Di sini ini sudah kita skip karena yang paling banyak digunakan itu adalah linear naik segitiga sama kurva. Nah, kemudian kita lanjut tentang operator dasar fuzzy. Di sini operasi himpunan fuzzy diperlukan untuk melakukan proses inferensi atau penalaran. Ini udah kita bahas di materi mesin inferensi, bagaimana mesin itu bernalar. Dia bernalar mengambil data dari basis pengetahuan, dia cocokkan dengan basis pengetahuan yang ada. Ketika hasil penalarannya ada yang cocok dengan yang ada di basis pengetahuan, maka disimpulkan ini loh outputnya. Kemudian dalam hal ini yang dioperasikan adalah derajat keanggotaannya. Jadi di dalam fuzzy, operator dasar fuzzy ini adalah yang kita operasikan itu adalah derajat keanggotaannya lagi, bukan lagi nilainya, tapi dia derajat keanggotaan, di mana masing-masing nilai dia memiliki derajat keanggotaan masing-masing. Derajat keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua buah himpunan fuzzy itu disebut pair strength atau alfa predikat. Ini yang nanti kita cari bagaimana caranya kita mendapatkan alfa predikat ini. Ini adalah hasil dari operasi dua buah himpunan fuzzy. Dinamakan dengan alfa predikat. Di sini kita bisa menggunakan dua operasi di sini. Pertama itu adalah interseksi menggunakan n. Kalau kita menggunakan operator n, berarti kita mencari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil antar himpunan fuzzy ini, antar nilai derajat keanggotaan masing-masing himpunan fuzzy itu berapa. Nah, kalau kita menggunakan union atau operasi OR, maka kebalikan dari n, kita mengambil nilai yang paling besar. Kita coba. Di sini, kalau kita menggunakan operator n, di sini kalau rumus operator n ini adalah kita mengambil nilai yang paling kecil. Contohnya ya, misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah derajat keanggotaannya adalah 0,6, karena yang kita operasikan itu adalah derajat keanggotaan. Dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Maka berapa alfa predikat untuk usia muda dan ini adalah rule-nya ya. Rule-nya adalah ini adalah rule-nya. Maka berapa alfa predikat untuk usia muda dan penghasilan tinggi adalah nilai keanggotaannya minimum. Berapa? Di sini kalau kita lihat ya, kita menggunakan n. Jadi di sini adalah 0,6, di sini adalah 0,8. Kita ambil yang paling kecil. Berapa nilai yang paling kecil dari 0,6 dan 0,8? Jawabannya adalah 0,6. Ini adalah kalau kita menggunakan operator n. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan operator OR? Caranya adalah kita mengambil nilai yang paling besar. Kalau yang tadi, contoh yang tadi itu adalah yang besar antara 0,6 dengan 0,8 ya 0,8. Sekarang kita akan mencoba studi kasus